Pada dasarnya, tarian berpasangan itu melambangkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diibaratkan seperti lingga dan yoni. Tiga kali tunggal. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Jeng Tata. Kala ini narasumber kita bukan seseorang yang akan kita kepoin atau kita gali informasinya, tapi narasumber kita kali ini adalah buku. Ya, tema kali ini adalah review buku. Buku apa? Kita akan membahas buku yang berjudul Tayub di Blora Jawa Tengah, Pertunjukan Ritual Kerakyatan. Buku ini adalah merupakan hasil disertasi dari Ibu Sri Rohana Widyastutiningrum, yang saat ini beliau adalah salah satu guru besar di ISI Surakarta. Buku ini menceritakan bagaimana perkembangan tayub itu dan bagaimana Bu Ana ini mengungkap istilah joget di dalam pertunjukan tayub ini. Seperti yang biasanya disebut itu ledek, karena yang salah satu menjadi ciri khas di pertunjukan tayub adalah ledek. Ledek yang sering dikaitkan dengan stigma negatif, maka Bu Ana mencoba menyebutnya dengan istilah joget. Di dalam buku ini dinyatakan juga seorang tokoh yang bernama Clifford Geertz menyebutkan bahwa tari tayub sebagai pesta orang Jawa. Karena di buku ini juga diceritakan bagaimana tayub sebagai sarana ritual. Jadi bagaimana tayub itu diselenggarakan untuk upacara bersih desa. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Jawa sangat dekat dengan upacara-upacara yang sering diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya bersih desa. Upacara bersih desa sering juga menampilkan pertunjukan tayub di dalam buku ini. Bu Ana juga menceritakan fungsi tayub di dalam buku ini adalah ritual untuk melunasi nazar. Jadi nazar adalah mungkin ada yang mungkin mempunyai nazar ketika anaknya sembuh dari sakit atau mempunyai cita-cita untuk menyelenggarakan suatu acara, itu berarti pertunjukan tayub ini juga sering digelar untuk acara-acara itu. Dan juga kemudian tayub sebagai hiburan. Jadi fungsi tayub yang diceritakan di buku ini sangat beragam jenisnya. Buku ini dibagi menjadi 6 bab yang isinya adalah menceritakan bagaimana perkembangan pertunjukan tayub itu, mulai dari sejarahnya, fungsinya, kemudian sistem produksi pertunjukan tayub, dan sampai peran joget dalam kehidupan sosial budaya. Di bagian produksi pertunjukan tayub, di sini dijelaskan ada tayub sebagai tari rakyat, tayub sebagai simbol kesuburan, dan tayub bersifat erotis. Satu hal yang menarik buat saya pribadi adalah tayub sebagai simbol kesuburan. Karena tayub dianggap sakral sebagai media penghubung dunia spiritual dan dunia gaib. Di sini tayub menghadirkan penari laki-laki dan penari perempuan. Penari perempuan disebut joget dalam hal ini, kemudian dan penari laki-laki disebut pengibing. Mereka menari bersama di atas pentas. Pada dasarnya, tarian berpasangan itu melambangkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diibaratkan seperti lingga dan yoni. Sehingga hal ini mempunyai magis simpatetis yang mampu menghubungkan tanah dan alam. Oleh sebab itu, tarian tayub sering disebut sebagai tari kesuburan juga. Yang satu hal yang menarik juga dalam buku ini, Bu Ana menceritakan soal peran joget dalam kehidupan sosial budaya. Siapa joget itu, bagaimana latar kehidupan sosial masyarakatnya, dan bagaimana peran joget dalam pertunjukan tayub. Karena peran joget itu dibagi menjadi 2. Yang pertama peran publik dan peran domestik. Bagaimana joget itu harus memposisikan diri di mana ketika dia harus berada di publik, dan bagaimana memposisikan diri ketika dia di peran domestik. Peran domestik sebagai apa? Ya dia sebagai istri dan dia sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Mereka harus berjalan seimbang di antara perannya di publik dan perannya di domestik.
Meskipun terdapat pandangan yang ada stigma negatif soal peran joget itu, namun di tayub, di pertunjukan tayub, itu tetap bisa bergulir bersamaan, beriringan untuk menjadi hal yang positif. Bagaimana tayub itu tetap bertahan dan berkembang di kehidupan masyarakat. Tradisi tayub juga sangat religius. Bagaimana si joget itu melaksanakan semacam ritual-ritual sebelum pentas, itu juga sangat erat dengan pertunjukan tayub. Dan juga tentu saja sebagai hiburan. Jadi teman-teman yang akan meneliti, sahabat Jeng Tata yang akan meneliti soal pertunjukan tayub, wajib baca buku ini ya, menarik sekali.